Salam damai sejahtera, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apakah kamu mengasihiku? Saya kepikiran kalau tiba-tiba Tuhan Yesus ada di depan saya dan bertanya, Purnomo, apa kamu mengasihiku? Saya pasti akan menjawab, tentu Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Tapi pertanyaan berikutnya, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Seberapa besar kasih saya kepada Tuhan? Apakah hanya seperti mengasihi keluarga, mengasihi istri dan anak-anak? Atau seperti apa? Bacaan diambil dari Minggu Biasa ke-31 tanggal 3 November tahun 2024 dari Markus 12 ayat 28b sampai 34. Perikop hukum yang terutama. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya jadi teringat sebelum menikah saya pernah beberapa kali pacaran. Di saat SMA dan saat waktu kuliah. Mungkin ya seperti pacaran anak-anak remaja zaman itu. Begitu menggebu-gebu. Baru saja selesai menelpon, sudah ingin menelpon lagi. Baru saja pulang dari rumah pacar, sudah ingin balik lagi. Baru aja ketemu, udah pengen ketemu lagi. Rasanya selalu ingin bersama terus. Sepertinya jiwa, hati, budi kita terlihat selalu bersama. Selalu ingin dekat, selalu ingin melihatnya, mendengar suaranya. Bahkan ya seperti tadi, selalu ingin bersama. Rasanya mungkin baik juga ya, kalau kita bisa mengasihi Tuhan seperti ini. Selalu berusaha untuk bersama, dekat, melihat dan mendengar Tuhan. Tentunya ini juga akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan berusaha mengikuti semua keinginan dan ajakannya. Sehingga saat bertemu dengan Yesus, dia pun akan memandang mata kita dengan penuh kasih dan berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bukankah ini akan menjadi begitu indah? Tentu ya hati kita pasti akan berbunga-bunga, bukan? Nah, di bacaan tadi dikatakan seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Yang mungkin ya di awal maksudnya hanya untuk ngetes Yesus. Hukum manakah yang paling utama katanya. Karena memang Taurat itu isinya ada 613 hukum dan aturan. Dan ternyata Yesus dapat menjawabnya dengan baik dan sangat sempurna. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada lagi hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sehingga si ahli Taurat itu pun kaget kalau Yesus ternyata dapat menjawabnya dengan begitu baik. Ternyata Yesus mengetahui bahkan memahami dengan begitu sempurna.
sehingga dia dapat merangkumnya dengan sangat baik sekali. Si ahli Taurat tadi yang awalnya ingin ngetes pun menjadi berubah. Dia sadar betapa Yesus begitu luar biasa, sehingga dia berkata, "Tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Dari bacaan tadi sekarang kita tahu kalau hukum yang terutama ialah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi nggak peduli pada sesama. Di sini kita jadi ingat pada ayat 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukankah ini artinya gak mungkin kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita kejam atau kita jahat pada sesama. Bahkan dengan tidak peduli saja pada sesama, sebetulnya kita sudah berbuat kejam atau jahat kepada sesama. Karena kita sudah tega membiarkan dia menderita, dan kita menutup mata pada masalah mereka dan tidak membantunya. Tentunya hal itu bila kita mampu melakukannya. Kalau enggak ya lain lagi ceritanya. Mari kita lihat di Yakobus 2 ayat 16. Jika seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Bukankah artinya kita juga perlu berbuat? Tidak cukup hanya berkata-kata, tidak cukup memberi semangat dan nasihat, tidak cukup hanya mendoakan. Doa penuh iman memang penting, tapi tentunya perlu diikuti dengan perbuatan. Bukankah di ayat 17-nya dia mengatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bahkan juga dengan sangat jelas dikatakan pada Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Luar biasa bukan? Ternyata ketidakpedulian kita saja itu sudah berdosa. Dengan demikian mungkin kita bisa melihat apakah seorang itu mengasihi Tuhan dari perbuatan dalam hidupnya. Memang kita manusia tentunya saat ada di atas, saat sangat mesra dengan Tuhan, dan juga bisa kita ada di bawah. Kita mengalami kekeringan saat kita kurang menjaga hati. Untuk itu tentunya kita juga perlu untuk selalu sadar. Kalau ayat 30 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Bukankah ini artinya kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi dan juga dengan segenap kekuatan? Karena itu katanya dan semua yang dipakai, maka semua itu artinya satu paket. Misalnya kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan hanya dengan hati, jiwa, dan kekuatan, tapi tanpa akal budi. Karena bila kita tidak mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan pengertian, bukan tidak mungkin loh kita bisa menjadi seorang yang fanatik. Dengan alasan kita mau membela Tuhan, taunya kita malah bisa menyakiti sesama. Dan kita bisa merasa dengan sumbang sana sini maka semua menjadi beres. Seperti memberi kurban bakaran atau kurban penghapus dosa. Ingat, sesama di sini bukan hanya orang satu suku atau orang satu agama, orang satu ras. Mari kita belajar dari perikop orang Samaria yang murah hati di Lukas 10 ayat 25-37. Kita juga jadi sadar siapakah sesama kita. Mengasihi Tuhan adalah mengasihi ciptaannya juga. Tentu kita berharap saat bertemu dengan Yesus nanti, kita ingin Yesus memandang mata kita dengan penuh kasih dan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
Bukankah ini akan menjadi sangat indah sekali? Karena kita sudah mengakhiri pertandingan, kita sudah mencapai garis akhir, dan kita sudah memelihara iman. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Juga di share agar kita bisa dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.